Hola brother, iPhone 11 harganya udah terjun bebas. Tentu ini akan menjadi angin segar bagi para pemburu iPhone yang kemarin-kemarin menunggu-nunggu nih harganya turun. Karena memang harganya udah agak sedikit nggak logis waktu kemarin-kemarin, sekitar 2 bulan ke belakang. Kalau kita ingat di akhir 2022 sampai awal 2023, harga untuk iPhone base model 64GB iBox itu dijual di pasaran nyampe 8 jutaan. Permintaan yang tinggi memang menjadikan harga iPhone melonjak tinggi sesuai dengan hukum pasar yang ada, hal yang wajar lah. Namun kini harganya udah jauh lebih terjangkau dan jauh lebih masuk akal lagi. Pertanggal video ini dibuat, harga untuk base model 64GB yang iBox atau Digimap yang resmi Indonesia, harganya cuma 6.999 aja, nggak nyampe 7 jutaan. Namun menariknya di TikTok Shop kita bisa mendapatkan harga yang jauh lebih rendah, bisa di angka 6,7 jutaan aja. Atau di beberapa toko yang ada di Tokopedia juga nyediain cashback yang harganya itu bisa kita dapat dengan lebih murah lagi daripada harga asli di official store-nya. Tapi di sisi lain di beberapa online shop atau di offline store ada yang jual di atas 7 juta, misalkan 7,1 juta atau 7,2 juta. Ya tinggal kamu jeli-jeli aja dalam memilih dan pintar-pintar dalam bernegosiasi. Lalu kira-kira apa nih yang ngebuat iPhone 11 itu patut kita perjuangkan untuk kita beli? Seenggaknya aku mencatat beberapa poin yang akan menjadi keunggulan iPhone 11 di tahun 2023 ini. Oke, di poin yang pertama adalah harganya yang udah logis dan price to value. Dengan harga sekarang yang beredar di pasaran, harganya cukup masuk akal dan logis. Kalau di Android setara dengan harga Zenfone 9, handphone yang cukup keren juga menurutku untuk versi Android. Poin yang kedua adalah chipset A13 Bionic plus RAM 4GB yang masih oke banget di tahun 2023 ini. Kalau kamu ingat, kemarin hasil pengujian Geekbench di iOS 16.3.1 di iPhone 11 punyaku, single core-nya didapat 1326, sementara untuk multi-core-nya didapat 3437. Sebuah skor yang masih cukup baik di tahun 2023 ini. Jadi buat kamu sekalipun yang seneng bermain game berat kayak Genshin Impact dan yang lainnya, iPhone ini aku rasa masih sangat powerful dan masih sangat bisa digunakan. Atau buat kamu yang seneng melakukan editing video-video di handphone kamu untuk kebutuhan konten-konten kamu, ini juga bisa jadi pertimbangan karena A13 Bionic ini masih cukup powerful di tahun 2023 ini. Apalagi buat kamu yang cuman main sosmed, scroll kanan kiri atas bawah, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya kayak online shop atau mungkin transaksi m-banking, tentu iPhone 11 ini masih sangat bisa banget diandalkan. Poin yang ketiga adalah dari daya tahan baterainya. Dengan baterai sekitar 3000-an mAh, iPhone 11 ini salah satu iPhone yang memiliki daya tahan yang sangat-sangat baik dan juga bisa diandalkan. Misalnya untuk iPhone aku aja ini, iPhone 11 punyaku, biarpun baterai health-nya cuma 79% tapi memiliki daya tahan yang masih cukup baik, sekitar 6 jaman untuk SOT-nya. Apalagi kalau kamu beli iPhone baru dengan baterai health 100%, tentu memiliki SOT jauh lebih panjang lagi. Lanjut di poin berikutnya, poin yang keempat. Biarpun dirilis bulan September 2019, yang artinya udah mau 4 tahun iPhone ini dirilis, namun secara desain nggak ketinggalan zaman, masih terlihat modern dan kalau dipakein casing yang udah banyak banget dan keren-keren, masih kelihatan handphone yang fresh dan terlihat nggak jadul. Meskipun kalau sejenak atau sekilas kita lihat dari depan, belakang, atas, bawah, mirip banget iPhone XR. Ya karena memang hampir 100% mirip. Secara form factor atau secara material, iPhone XR dan iPhone 11 itu sama. Yang ngebedain cuma di bagian kamera aja. Dimana kalau iPhone XR cuma 1 biji aja kameranya di belakang, tapi untuk iPhone 11 punya dual kamera. Dua-duanya beresolusi 12 megapiksel, di mana satu kamera wide dengan dukungan night mode dan satu kameranya lagi ultra wide tanpa dukungan night mode. Untuk kamera wide juga udah didukung dengan optical image stabilization atau OIS, namun sayangnya untuk kamera ultra wide-nya belum didukung fitur OIS. Selain main kamera tadi, kamera selfie atau kamera depan juga sama 12 megapiksel, di mana baik kamera depan maupun kamera belakang udah support perekaman 4K di 60 fps. Berikut beberapa hasil foto yang coba aku ambil dengan iPhone 11.
Ya walaupun nggak 100% menginterpretasikan hasil kualitas kameranya, tapi setidaknya bisa ngasih gambaran ke kamu. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, menurutku yang menjadi kelebihan iPhone 11 di tahun 2023 ini adalah dukungan software update yang masih panjang. Seenggaknya 2-3 tahun ke depan iPhone 11 bakal diurus dalam tanda kutip sama si Apple untuk urusan software update dan security update tentunya. Jadi faktor ini cukup penting karena iPhone yang kita gunakan atau kita beli di tahun 2023 ini bisa kita gunakan 2-3 tahun ke depan, bahkan bisa lebih. Apalagi kalau kamu termasuk orang yang jarang gonta-ganti HP, cocok banget kamu membeli iPhone 11 ini. Selain material yang kuat, body yang oke, desain yang keren, dan juga software update yang masih panjang. Namun di balik kelebihan-kelebihannya ada juga poin-poin yang harus kamu perhatikan dulu sebelum kamu mengambil iPhone 11 untuk kamu miliki, biar kamu nggak nyesel. Setidaknya ada beberapa poin juga yang ingin aku highlight. Yang pertama adalah jaringannya yang belum support 5G. Artinya hanya maksimal di 4G aja. Tapi menurutku ini balik lagi karena nggak semua orang dan nggak semua daerah udah support 5G. Jadi kadang kita sia-sia juga kalau di daerah kita belum ada 5G tapi kita beli iPhone atau unit handphone yang udah 5G. Dan untuk tambahan pengetahuan kita juga, menurut Kominfo dan pemerintah baru akan menyebarluaskan 5G atau memeratakan 5G sekitar tahun 2025. Jadi nanti kalau 5G udah menyebar luas di banyak daerah, kita bisa upgrade lagi iPhone yang lain yang udah support 5G, sesimpel itu menurutku. Poin yang kedua yang akan menjadi kekurangan iPhone 11 di tahun 2023 adalah di urusan layar. iPhone 11 ini masih menggunakan layar IPS dengan resolusi yang agak rendah, nggak sekeren iPhone XS atau iPhone XS Max yang udah pakai OLED. Namun hal positifnya dari layar IPS ini adalah daya tahan baterai yang jauh lebih panjang dibanding dengan layar yang memiliki kualitas OLED. Dan selain itu, masih di bagian layar, secara frame kalau kita perhatikan dengan sesama, bagian hitam di kanan kiri atas bawah bagian layar ini masih terlihat tebal di tahun 2023 ini. Tapi ya balik lagi, bagi sebagian orang ini masalah, bagi sebagian yang lainnya ya cuek-cuek aja. Poin berikutnya masih berkenaan dengan layar juga, di mana iPhone 11 ini masih punya refresh rate cuma 60Hz aja. Buat kamu yang udah terbiasa pakai Android dengan refresh rate 120Hz atau 90Hz mungkin agak berasa. Tapi satu hal yang penting, di iOS 60Hz itu masih berasa smooth. Bahkan kalau kita udah terbiasa ya fine-fine aja dan tetap berasa smooth, enak dan nyaman. Tapi dari kekurangan-kekurangan yang udah aku ceritain ke kamu tadi, menurutku bukanlah sebuah deal breaker yang gede, tapi memang referensi setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi kamu bisa pilih iPhone 11 atau pilih iPhone yang lain, terserah kamu aja. Sesuaikan dengan budget yang kamu punya dan kemampuan untuk membelinya. Kalau menurutmu gimana nih, iPhone 11 apakah masih layak di tahun 2023 ini, atau menurutmu lebih baik ke iPhone 12 atau iPhone 13 atau mungkin bahkan ke iPhone 14 kalian? Coret-coret aja langsung di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Mungkin akan muncul pertanyaan kayak iPhone 11 ini buat siapa sih kak cocoknya dan lain sebagainya. Oke, yang pertama untuk kamu seorang pelajar, seorang mahasiswa, iPhone 11 ini juga masih sangat cocok banget buat kamu pakai di tahun 2023 ini. Untuk keperluan kayak Gmeet, scan files, editing foto, editing video untuk tugas-tugas kuliah kamu, atau sebatas komunikasi aja, ini iPhone 11 udah cukup banget. Bahkan untuk selfie-selfie, foto-foto dengan teman-teman kamu, dengan rekan-rekan kamu, sahabat kamu, pacar kamu, iPhone 11 juga masih sangat mumpuni. Selanjutnya buat kamu yang kesehariannya jadi admin sosial media atau jadi admin online shop, untuk kualitas iPhone 11 ini masih bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan kamu. Selain punya baterai yang irit, kualitas kamera yang cukup baik, iPhone 11 juga masih enak digenggam dengan satu tangan. Jadi buat kamu ketik-ketik secara cepet, ketik-ketik caption atau ngebales komentar, postingan dan lain sebagainya, ini bakal cocok banget. Dan yang terakhir, kalau kamu seorang yang senang bikin konten untuk carousel di Instagram misalnya, ataupun mungkin bikin Reels, bikin TikTok, bikin YouTube, iPhone 11 ini masih bisa kamu gunakan, masih bisa menghandle aktivitas-aktivitas kamu. Untuk ngelakuin editing video, terus ngelakuin editing foto dan lain sebagainya, iPhone 11 tentu udah jangan diraguin lagi secara performance. Masih oke banget dengan A13 Bionic-nya. Oke, itu aja cerita aku mengenai iPhone 11 di tahun 2023. Sekali lagi, kalau kamu mau membeli iPhone bekas second, X internasional khususnya, jangan lupa kamu tonton dulu tips-tips membeli iPhone X Inter.
Jangan sampai kamu merugi duit, rugi waktu, rugi pikiran karena kamu membeli atau memilih iPhone yang salah. Syukur-syukur kalau kamu mau membeli iPhone 11 ini bisa membeli baru yang resmi iBox karena harganya juga udah sangat amat terjangkau. Dan buat kamu yang udah pakai iPhone 11, berapa lama pun kamu pakai iPhone-nya, coba kamu ceritain aja pengalaman-pengalaman dan keseharian kamu menggunakan iPhone 11. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman kita yang lain dalam memilih dan menentukan iPhone untuk mereka beli. Oke, itu aja informasi yang bisa aku share di video kali ini. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.